Tetapi yang setahu saya, tatkala di hari kiamat ada namanya zulmah. Zulmah Allah menjadikan kondisi padang mahsyar gelap gulita. Maka Allah bagi manusia secara umum yang KTP-nya Islam dan KTP-nya non muslim. Yang KTP non muslim langsung masuk neraka jahanam, tidak usah lewat sirat. Yang KTP-nya Islam itu dikasih cahaya. Ya, ini video yang paling memang menurut saya goblok ya. Video paling goblok ini ya. Ya, masa katanya KTP non muslim ya auto ke neraka ya. Tetapi yang setahu saya, ini katanya, tetapi yang setahu saya katanya ya, tatkala di hari kiamat ada namanya zulmah. tatkala di hari kiamat, zulmah Allah menjadikan kondisi padang mahsyar gelap gulita. Oh ya. Maka Allah bagi manusia secara umum yang KTP-nya Islam dan KTP-nya non muslim. Yang KTP non muslim langsung masuk neraka jahanam. Yang KTP non muslim langsung masuk neraka jahanam. Tidak melalui lagi jalan usah lewat sirat. Sirat ya, yang katanya rambut di belah 7 itu ya. Yang KTP-nya Islam itu dikasih cahaya. Yang KTP-nya Islam itu dikasih cahaya. Ini menurut saya sebuah ceramah yang sama sekali tidak berilmu dan tak tumpul ya, dengkulnya benar-benar tumpul. Pertanyaan saya, bagaimana dengan orang Islam yang tidak memiliki KTP? Ya kan? Karena tidak semua negara itu ya sebelum zaman sensus penduduk, ya kan? Bagaimana atau zaman Nabi Muhammad, dia kan tidak punya KTP. Apakah Nabi Muhammad ya yang tidak punya KTP, apakah dia juga auto ke neraka? Ya, bagaimana dengan sahabat-sahabat Nabi? Ya kan? Bagaimana dengan orang Arab yang tidak punya KTP? Ya kan? Bagaimana dengan orang-orang yang di beberapa negara ya, misalnya di Eropa, Amerika, yang tanda penduduk mereka itu KTP mereka ya dalam tanda kutip lah ya, sama dengan kita lah, tapi nggak ada kolom agamanya. Bagaimana mau dicek agamanya apa? Ya, inilah saya katakan bahwa sungguh-sungguh miris. Dan orang-orang seperti ini ya terus saja berceramah ya tanpa otak dan tanpa ilmu ya, dan mengatakan bahwa ya yang berKTP non muslim langsung auto neraka. Iya, tapi saya juga sih amit-amit ya, nggak mau juga sih masuk surga mereka ini. Ya gimana, surganya aja ya menurut Ustadz ini juga surganya kerjanya cuman pesta, ya kan, esek-esek, ya kan, main sama 72, layani 72 bidadari, ya cuma pesta seks ya di surga. Saya pun gak mau ya. Ya apa bedanya dengan rumah prostitusi kalau begitu, kalau surganya mau begitu. Ya walaupun dia mengklaim bahwa orang yang berKTP non muslim tidak masuk surga, ya nggak apa-apa, karena surgaku bukanlah surgamu. Ya tetapi ajaran kami, ajaran Kristen menjamin kami yang percaya kepada Yesus Kristus itu pasti masuk surga, dan tidak ada kebinasaan bagi kami yang percaya kepada Kristus. Oke, kita bagaimana ya dengan orang Arab yang tidak punya KTP? mikir pakai otak ya. Ya, apakah memang benar? Sekarang kita akan melihat sebuah ceramah seorang ustadz. Apakah memang benar orang yang beragama Islam ini auto masuk surga, kawan-kawan? Coba kita simak video satu ini. Namun sebelumnya, dukung terus Pahwil 88 channel dan saksikan video ini, jangan di skip supaya Anda mengerti. Dan bagi sobat waras ya yang tergerak hati ingin mendukung pembangunan rumah ibadah kami yang sedang kami kerjakan di pedesaan, sobat waras bisa langsung salurkan saja ke nomor rekening di layar kaca. Dan ini suasana terbaru di lokasi gereja. Kami sudah beli 6 red pasir, satu rednya 700.000 dan kita sudah bayar, puji Tuhan. Dan untuk kelanjutan pembangunan ini ya mohon terus dukungan sobat waras. Ya semoga pembangunan rumah ibadah ini ya akan bermanfaat, berguna
dan nama Tuhan tentunya dipermuliakan. Oke, Sobat Waras, terima kasih kalian semua yang sudah mendukung. Dan langsung saja kita simak bagaimana pernyataan seorang ustadz, ya, Buya Sakur, tentang apakah orang Islam itu auto masuk surga. Ya, kita dengarkan. Alasannya apa? Kita dengar dulu ya dari sini ya. Ya. Yang masuk surga itu orang yang beriman. Yang masuk surga itu adalah orang yang beriman. Ya, yang masuk surga itu orang beriman, bukan orang Muslim. Ya, kita dengar lagi ya. Yang masuk surga itu orang yang beriman, bukan orang Muslim. Nah, bukan orang Muslim yang masuk surga, ya kan? Tapi orang yang beriman. Di Al-Qurannya ada para sahabat orang Arab lah menghadap Nabi, qalu ya Rasulullah amanna, kami telah beriman. Datang peringatan dari Tuhan, wahai Muhammad, sampaikan kepada mereka, jangan mengatakan telah beriman, katakan saja kami telah berislam. Bal qulu aslamna. Telah berislam belum tentu sudah beriman ya. Alasannya apa? Walamma yadkhulul imanu fi qulubihim, karena fi qulubikum, ya kan? Karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Iman belum masuk dalam hatimu. Kamu baru Muslim, belum mukmin, karena hatimu belum beriman. Sembahyang sudah, puasa sudah, tapi hatinya, keimanannya belum masuk ke dalam hati. Apalagi ya, yang cuman KTP-nya doang yang Islam, lalu berharap ya langsung masuk surga seperti yang dikatakan oleh Ustadz ini. Ya langsung dapat cahaya. Ya ternyata itu ya, yang sudah Islam pun agamanya itu belum tentu masuk surga. Ya karena hanya orang yang beriman ya. Dan ya itu ajaran mereka ya. Itu ajaran mereka, bukan ajaran kita ya. Tetapi di ajaran kita ya, di ajaran Kristen, bahwa semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, ada jaminan keselamatan. Demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu ya dari kutuk dosa dan kutuk maut. Itu saudara bisa baca di dalam Roma 8 ayat 1 dan 2. Ya, ayatnya terlalu banyak ya. Yang di dalam Yohanes 3:16 ya, bahkan Yesus berkata juga, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di sorga kalau tidak melalui aku. Jadi yang masuk sorga di dalam ajaran Kristen itu tidak ditentukan oleh KTP ya, tidak ditentukan oleh KTP-mu kolom agamanya agama apa, no, tapi ditentukan oleh apa? Iman kepada Yesus Kristus. Kalau iman kepada Yesus Kristus, iman kepada Mesias, iman kepada Juru Selamat, pasti diselamatkan. Bagaimana Pak Pavel dengan orang-orang yang sebelum zaman Yesus? Orang-orang sebelum zaman Yesus itu mereka juga beriman kepada Mesias yang akan datang. Mereka percaya bahwa akan ada Mesias yang akan datang. Ya, dan iman mereka tertuju kepada Mesias, yaitu Yesus yang akan datang. Lalu kita iman di dalam perjanjian baru, iman kita tertuju kepada Mesias yang sudah datang. Jadi iman kita itu ke belakang. Oh, Mesias itu sudah datang, namanya Yesus. Tapi orang perjanjian lama percaya kepada Mesias yang akan datang. Jadi titik temunya satu, hanya kepada Yesus. Orang Israel juga percaya kepada Mesias yang akan datang. Walaupun ada yang tidak percaya, yaitu lain hal. Tapi orang-orang yang percaya ya, yang memiliki pengharapan kepada Mesias, kepada Kristus, ya mereka juga diselamatkan. Jadi kekristenan mengajarkan bahwa selamat bukan karena KTP-nya, selamat bukan karena agamanya, selamat karena beriman, percaya sungguh-sungguh kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan orang yang percaya kepada Yesus akan diterangi, akan didiami oleh Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang akan bekerja 24 jam untuk mengajar, mendidik, mengingatkan, menginsafkan orang itu dari dosa, sehingga orang yang ada Roh Kudus akan keluar buah-buah roh.
buah-buah yang membawa berkat sukacita, membawa sejahtera bagi orang lain, buah-buah yang memuliakan Bapa di sorga. Tapi kalau orang yang tidak ada Roh Kudus, ya walaupun katanya Kristen, tapi kalau nggak ada Roh Kudus dalam hidupnya, ya dia akan hidup serampangan, hidup dalam kemabukan, pesta pora, perjudian, tidak ada pertobatan. Itulah orang-orang yang tidak ada Roh Kudus dalam hidupnya. Tapi kalau ada orang Roh Kudus, walaupun mungkin dia jatuh, tapi dia akan bangkit dan bertobat. Karena apa? Roh Kudus ada dalam hatinya. Jadi, ya sudah jelas. Walaupun Firanda mengatakan bahwa yang KTP non Muslim auto ke neraka, kita santai aja. Karena itu bukan ajaran Kristen, itu ajaran mereka, ya biarin aja. Tetapi ternyata dibantah oleh Buya Sakur, ternyata Islam Muslim tidak bisa langsung masuk surga, harus yang beriman. Nah, itulah ya, silakan menjadi perbandingan ya. Jadi klaim Firanda itu adalah klaim yang tidak benar ya. Misalnya ini ya, dimuat oleh VOA. Ustadz Firanda sebut KTP non Muslim masuk neraka. Penggiat medsos, kasihan orang Arab Saudi, semuanya enggak punya KTP. Gimana dong? Bukan hanya orang-orang Saudi, bagaimana dengan Nabi Muhammad yang enggak punya KTP? Bagaimana dengan sahabat-sahabat Nabi yang enggak punya KTP? Gimana dong? Ya kan? Jadi silakan berpikir secara waras dan cerdas. Jangan sampai Anda mudah dibodoh-bodohi oleh orang-orang yang mengaku ustadz tapi ceramahnya tak berisi. Oke? Terima kasih Sobat Waras, dukung terus Pavel 88 Channel, dan please mohon dukungannya untuk pembangunan rumah ibadah kami yang sedang kami kerjakan di pedesaan. Ya puji Tuhan, kita sudah di tahap fondasi selesai, timbunan selesai, sekarang sudah beli pasir untuk melanjutkan cor slop, cor tiang, ya, dan tentu butuh dana yang begitu banyak. Oleh karena itu mohon dukungan Sobat Waras untuk mendukung kami lewat doa dan dana. Saudara bisa salurkan lewat nomor rekening yang ada di layar kaca, BRI 52 1045736532. Kiranya taburan Sobat Waras akan berguna untuk kemuliaan nama Tuhan, dan terima kasih. Salam sejahtera, salam waras, dan bye-bye. Salam.